Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, keluarga besar, Community of Miracle di seluruh dunia, dimanapun kita berada di negara-negara di dunia ini. Saya percaya bahwa ketika kita mendengarkan renungan pagi hari ini, kita dalam keadaan baik, kita ada dalam keadaan yang sehat, kita ada dalam kelimpahan, kita diberkati Tuhan. Haleluya, berkat Tuhan itu tidak hanya berupa materi, tapi waktu kita bangun dengan kekuatan yang baru, kita sehat, kita boleh bernafas, itu adalah berkat Tuhan yang paling besar yang kita terima setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami merenungkan, mari Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakan kami. Pengurapan yang baru turun bagi setiap kami. Hati kami diperbaharui ketika firman Tuhan disampaikan. Itu bisa sampai di hati kami Tuhan, untuk benih firman-Mu bila boleh bertumbuh dalam hati kami, berbuah dalam hati kami Tuhan, dan memampukan kami untuk kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu keluarga besar Community of Miracle, dimanapun kita berada di belahan dunia ini, saya percaya bahwa sekalipun kita memiliki pergumulan, saya percaya dalam setiap kehidupan kita, pasti kita punya pergumulan masing-masing. Entah itu pergumulan keluarga, mungkin pergumulan masalah pekerjaan, pergumulan finansial, whatever, apapun itu, saya mau katakan bahwa hal yang bagus, yang baik, Alkitab bilang gini bahwa tetap tinggal di dalam pokok anggur. Nah, pagi hari ini kita membahas tentang pokok anggur. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur dan Bapaknya, Allah Bapa di surga, adalah pengusahanya. Oleh sebab itu, puji Tuhan, hari ini kita akan membahas dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, suatu perumpamaan yang indah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang pokok anggur dan rantingnya. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan pesan penting tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kita harus hidup sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikutnya. Nah, kita belajar di dalam Yohanes 15 ini. Saya akan membacakan, saya akan cepat saja. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, akan kamu menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Haleluya. Nah, kita mengatakan bahwa Yesus mengatakan dirinya sebagai pokok anggur. Amin. Ada satu. Nah, pokok anggur yang benar, sumber kehidupan dan berkat sejati. Yesus adalah pokok anggur. Dia memiliki sumber berkat, dia memiliki sumber kesehatan. Dia ada di dalamnya ada damai sejahtera yang sejati.
Di dalamnya ada jalan keluar yang sejati dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang gini bahwa Yesus mengatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dia sumber kehidupan ada dalam kehidupannya. Dan Bapaknya di surga digambarkan sebagai pengusaha kebun anggur yang memelihara, mengurus pokok anggur tersebut. Ini melambangkan betapa kasih dan kuasa Allah senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita, keluarga besar, Community of Miracle, dimanapun kita berada. Ayat 2 dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah pentingnya untuk kita terus melekat pada Yesus melalui doa kita, melalui ibadah kita, melalui renungan yang kita dengar dalam setiap kehidupan kita setiap pagi sebelum aktivitas apa yang kita lakukan. Dan ketaatan pada firman-Nya sama seperti kita tidak dapat berbuah sendiri tanpa kita berhubung dengan pokok anggur itu. Kita tidak dapat menghasilkan buah yang baik kalau kita tidak menempel dalam pokok anggur. Kita tidak bisa menghasilkan buah yang lebat, buah rohani yang baik dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita tidak mengeksplor sesuatu yang baik dalam kehidupan kita kepada orang lain kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Kita tidak melekat di dalam Kristus. Nah, ayat yang kelima dikatakan gini bahwa ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, intinya ini adalah yang paling spektakuler dalam ayat ini adalah dikatakan begini. Ini kuncinya. Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kita harus tinggal, jika kita harus mau berbuah, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Setiap hari, day by day, kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Saya katakan selalu dalam renungan pagi bahwa kita harus belajar untuk membangun setiap hubungan kita dengan Tuhan dengan memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab dengan kehausan dan lapar akan Tuhan, Tuhan berkenan atas setiap ibadah kita. Kalau kita melakukan setiap ibadah kita menjadi sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang sekedar yang penting kita sudah merenungkan firman Tuhan pagi hari. Tuhan, Alkitab bilang gini, tanpa haus dan lapar, Alkitab berkatakan bahwa aku mencela engkau. Penyembahan yang benar harus dibangkitkan rasa haus dan lapar itu dalam setiap kehidupan kita. Alkitab bilang gini, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Minta apa saja Tuhan akan memberikan kepada kita. Apapun masalah kita hari-hari ini, apapun problema kita hari-hari ini, saya percaya bahwa Alkitab dengan jelas menulis bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan, minta apa saja yang kita minta, apa saja yang kita perlukan hari-hari ini, apa saja yang kita rindukan, apa saja yang menjadi masalah kehidupan kita yang besar, apa saja, minta apa saja. Alkitab berkata bahwa kita akan diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi tetap tinggal di dalam Kristus, tetap berbuah di dalam Kristus, tetap menempel di dalam Kristus, dalam pokok anggur itu, supaya kita boleh menghasilkan buah kehidupan dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua, keluarga besar Community of Miracle dimanapun di seluruh dunia, dimanapun kita berada. Saya percaya semoga firman ini memberkati kita, memberikan
panduan kembali kepada kita untuk kita terus melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, biar firman ini terus menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami ketika kami menghadapi problema kehidupan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar. Tuhan, Engkau yang memegang tangan kami. Tuhan, Engkau yang selalu menggandeng setiap kehidupan kami, untuk kami boleh melalui setiap permasalahan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa hari ini mungkin keluarga besar Community of Miracle dimanapun di seluruh dunia ini, dimanapun kami berada, mengalami sakit penyakit Tuhan, pergumulan yang berat. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan terus mengasihi mereka Tuhan. Engkau terus datang kepada mereka. Engkau jamah setiap hati mereka, untuk ajarkan mereka terus untuk melekat kepadamu Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Engkau penyembuh Tuhan, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi buat keluarga besar Community of Miracle di seluruh dunia dimanapun berada Tuhan, di penjuru dunia ini Tuhan, dijamah dilawat Tuhan. Sebab kami tahu, sebab aku tahu Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu ketika kami membuka hati, jamahan Tuhan terus bergerak. Engkau terus menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Yang berulang tahun hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biar mereka tambah dewasa di dalam Kristus. Mereka tetap bertumbuh di dalam Kristus. Mereka boleh lebih mengenal Yesus lebih dari segalanya Tuhan. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor, berkat Abraham, Ishak dan Israel tercurah atas kehidupan mereka. Kami semua Tuhan, keluarga besar Community of Miracle, dimanapun kami berada di antero penjuru dunia ini, aku berdoa Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami ada di lindungan Kristus. Kami di cover oleh Kristus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, biar malaikat Tuhan menjaga keluar masuk kami Tuhan. Atas bawah kiri kanan kami ditutup, setiap celah-celah yang ada kami ditutup di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kuasa kegelapan tidak mengambil alih dan memiliki keuntungan dalam setiap kehidupan kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan setiap roh kebangkrutan, kami patahkan setiap roh sakit penyakit, roh kemaut sekalipun Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini aku deklarasikan, kami kuat, kami sehat, kami diberkati, kami ada semua karena Tuhan, dan itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.